Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Senang bertemu dengan kalian. Alhamdulillah pada tahun ini kalian sudah berada di kelas 8. Bagaimana? Senang sudah berada di kelas 8? Selamat datang juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk satu semester ke depan, atau bahkan mungkin alhamdulillah 1 tahun ke depan kita akan bersama belajar bahasa Indonesia. Bagi kalian, tidak ada yang tidak kenal dengan ibu kan? Karena kalian sudah 1 tahun berada di sekolah kita. Namun, mungkin kalian belum semuanya mengenal nama ibu. Baiklah, untuk itu, maka di sini ibu perkenalkan nama ibu. Perkenalkan nama ibu Zahratil Usna. Biasa dipanggil dengan Ibu Usna. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita ini, kita belum akan masuk pada pembelajaran. Namun, saya perlu Ibu sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia untuk saat ini kita berada dalam daring. Walaupun kita belajar daring, tetapi kita tetap belajar sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran ini, Ananda, Ibu juga akan mengambil penilaian seperti kita belajar tatap muka. Ada pengambilan nilai pengetahuan, ada pengambilan nilai sikap, dan ada pengambilan nilai keterampilan. Untuk itu, maka di sini perlu Ibu sampaikan kepada kalian bahwa pembelajaran daring tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Tetapi hanya prosesnya yang berbeda. Di mana kalian berada di rumah, Ibu juga berada di sekolah. Baiklah Ananda sekalian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu, ada 3 kriteria yang harus kalian patuhi. Pertama, kalian harus mengenali materi. Kedua, pahami penilaian. Yang ketiga, pedomani SOP. Ketiga kriteria itu harus kita taati bersama. Sekarang kita lanjutkan ya pada kriteria pertama. Pada kriteria pertama, kalian harus mengenali materi. Materi ajar bahasa Indonesia ada 9 bab. Coba Ananda buka buku siswa yang sudah Ananda pinjam di perpustakaan. Di sana akan terlihat, pertama kita akan membahas tentang berita seputar Indonesia. Sedangkan pada bagian kedua atau bab kedua, kita akan berbicara tentang iklan, sarana komunikasi. Pada bagian ketiga nanti kita akan membahas mengenal unsur-unsur teks eksposisi. Pada bagian keempat atau bab 4 itu kita akan bicara indahnya berpuisi. Selanjutnya pada urutan kelima atau bab 5 kita akan bicara urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Terus pada bab ke-6 itu ada materi nanti ulasan tentang karya kita. Selanjutnya, bab 7, itu kita akan bicara tentang berbahasalah secara persuasif. Bab 8 kalian lihat di sana itu adalah drama-drama kehidupan. Terakhir pada bab ke-9, kita akan bicara kembangkan kegemaran membaca. Nah, Ananda, materi-materi ini harus kita tuntaskan selama 1 tahun. Semuanya cukup banyak. Namun untuk semester ganjil ini, hanya 15 saja yang harus kita pelajari, yaitu bab 1 sampai bab 5. Sedangkan bab 6 sampai bab 9, itu nanti kita pelajari pada semester genap. Bagaimana Ananda? Kalian paham? Kalau ada yang bertanya, nanti saja ya nak ya. Maka sekarang kita lanjut saja ya. Sekarang kita lanjut pada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua ini adalah penilaian. Kenapa penilaian juga merupakan sebuah kriteria? Tujuannya adalah supaya kalian mengerti, mempunyai tujuan yang jelas dalam belajar. Kita kembali ke penilaian. Sekarang apa itu penilaian? Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Ananda.
Pencapaian kompetensi itu dilakukan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Penilaian juga bertujuan untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Ananda. Penilaian itu ada 4. Pertama PH, kedua PTS, 3 PAS, dan keempat PAT. Mungkin bagi kalian ini masih baru, maka akan kita bahas satu persatu ya. Pertama PH. PH yaitu penilaian harian. PTS, penilaian tengah semester. PAS, penilaian akhir semester. PAT, penilaian akhir tahun. Keempat penilaian itu akan kita jalani dalam 1 tahun ini. Namun masing-masing penilaian itu mempunyai rentang waktu. Pertama PH. PH akan kita lakukan setelah kita selesai menuntaskan 1 KD. Kalau pada semester ini kita menuntaskan 5 KD, berarti 5 kali kita melakukan PH. Kedua, PTS. Biasanya PTS akan kita kerjakan apabila kita sudah melakukan pembelajaran selama 8 atau 9 minggu. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu nantinya akan kita lakukan setelah kita menuntaskan KD 1 sampai KD 3. Baru kita melakukan PTS. Sedangkan PAS, itulah yang kalian sebut dengan ujian mid semester. Kalau PAT, kalian lebih populer dengan istilah ujian naik kelas. Nah, Ananda, itulah 4 jenis ujian yang harus Ananda pahami. Keempatnya itu nantinya disebut penilaian hasil belajar. Namun dalam rapor kalian atau dalam lapor Ananda akan menemui adanya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan yang ditemui di dalam rapor. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi mengenal perilaku Ananda dalam dan di luar pembelajaran. Penilaian sikap itu seperti penilaian sosial, penilaian spiritual. Penilaian sikap ini akan Ibu ambil nantinya dari cara-cara Ananda membalas chat di WA. Bagaimana sikap Ananda dalam berkomunikasi di WA Group? Di sana akan bisa dinilai sikap sosial Ananda, kejujuran Ananda, kesopanan, kedisiplinan, mengerjakan tugas, dan tepat waktu menyerahkan tugas. Dan juga bisa absen Ananda, juga bisa menjadi nilai sikap. Jadi Ananda harus hati-hati di grup. Semua tingkah laku Ananda di grup akan jadi penilaian. Seperti Ibu katakan di awal, belajar daring sama dengan belajar tatap muka. Cuma prosesnya saja yang berbeda. Paham kan maksud Ibu? Sekarang kita lanjutkan dengan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan Ananda. Penilaian pengetahuan ini nanti akan diambil dengan menggunakan tes dan penugasan. Begitu juga dengan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan Ananda dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah Ananda terima ke dalam tugas-tugas Ibu berikan nanti. Nah, itulah bentuk penilaian yang harus Ananda pahami. Bagaimana? Ada pertanyaan? Simpan dulu ya pertanyaannya. Nanti bisa Ananda tanyakan di WA Group. Oke. Lanjut kita Ananda. Tinggal 1 lagi. Kriteria yang harus kita bahas. Sekarang kita bahas kriteria yang ketiga. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang tidak kalah pentingnya kriteria adalah SOP. Apa itu SOP? SOP adalah standar operasional prosedur. Ini merupakan suatu pedoman atau acuan kita dalam belajar bahasa Indonesia. Bagi Ibu, SOP ini yang paling penting.
Dalam SOP nanti akan terbagi atas 3 bagian. Pertama, absen. Absen harus kalian isi di Google Classroom. Join dengan link yang telah Ibu bagikan di WA Group. Kedua, ketepatan menyerahkan tugas. Ketepatan menyerahkan tugas juga merupakan penilaian. Yang ketiga, Ananda juga harus menyusun materi-materi yang telah Ibu berikan selama pembelajaran daring dengan baik. Itu juga akan jadi penilaian. Dan yang terakhir, yang keempat, Ananda harus aktif di WA Group, tapi dengan syarat sopan, karena juga ada penilaian di sana. Anak-anak sekalian, kalian paham apa yang Ibu sampaikan? Oke, berarti kita sudah selesai pada pertemuan pertama. Untuk selanjutnya, besok kita akan mengadakan pertemuan kedua. Sebelum kita mengadakan pertemuan kedua, kalian terlebih dulu harus membaca buku paket bahasa Inggris.